Halo Moduers, kembali lagi bersama saya Gaby Suhartanto selaku Investment Connoisseur di Moduit. Dan hari ini kita ada kedatangan Bapak Eri Kusnadi dari Batavia. Nah, Pak Eri, hari ini kita mau ngobrol yang seru nih tentang pasar saham di Indonesia. Yes. Nah, seperti yang kita ketahui sebenarnya kalau kita lihat IHSG this year sedikit sideways ya, belum terlalu kemana-mana. Nah, dan juga ada foreign outflow dan lain Yes. sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari segi opportunity sebenarnya masih ada gitu. Nah, dari Batavia sendiri outlook-nya seperti apa Pak untuk pasar saham di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya pasar saham itu korelasinya dan sensitivitasnya itu lebih tinggi terhadap ekonomi real. Dan kalau kita bicara ekonomi real, tahun 2023 harusnya nggak ada alasan untuk kita pesimistis. Karena so far the numbers all good. Ya. GDP juga tumbuh di kuartal 1 dan di kuartal 2 di atas 5%. Jadi nggak ada alasan untuk pasar equity itu nggak positif. Bahkan kinerja perusahaan-perusahaannya pun mayoritas positif. Tentunya pasti adalah yang miss expectation, ada yang turun gitu ya. Tapi yang rugi sih nggak banyak. Sudah recover lanjutan dari tahun lalu ya. Jadi everything is all good. Nah cuman memang IHSG itu kan kumpulan dari 11 sektor. 800-an lebih perusahaan yang ada. Jadi saling tarik-menarik. Ada yang saham-saham yang fundamentalnya strong, ada yang kurang strong, ada yang pembentukan harganya fair, ada yang pembentukan harganya dari langit gitu ya. Jadi campur-campur semuanya sehingga IHSG itu bukannya nggak bisa dijadikan patokan, cuman ada noise-nya juga di situ. Nah itu yang terjadi lah gitu. Terus IHSG atau Bursa Saham Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri karena kan sekarang kita pasar terbuka ya. Di dunia juga mayoritas pasar terbuka. Jadi kondisi perekonomian, sentimen pasar saham di negara lain itu bisa turut berpengaruh terhadap pasar saham negara lainnya, ya dalam hal ini Indonesia. Jadi kadang-kadang bisa terpengaruh juga yang lagi pusing di sana, yang turun di sini gitu kan. Tapi kadang-kadang ya mereka lagi pusing, kita juga tetap bisa naik sendiri gitu ya. Cuman ada lah pengaruh-pengaruh yang bisa saja tidak berkaitan ataupun berkaitan. Nah, cuma sebenarnya harusnya kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi real di atas 5%, pertumbuhan laba dari perusahaan-perusahaan besar yang juga double digit gitu ya. Kita rasa pasar saham kita tuh sebenarnya sangat menarik. Nah, dengan harga saham atau harga indeks yang tidak terlalu optimal, sebenarnya berarti value-nya meningkat, harganya tidak meningkat. So, artinya secara risk reward ini sebenarnya justru lebih menarik untuk diinvestasikan. Dan kita menjelang tahun politik di 2024, di mana tahun politik itu selalu diasosiasikan dengan konsumsi yang meningkat. Ya, jadi transaksi grassroots itu akan cukup menggeliat lah, minimal sampai hajatannya selesai. Nah, itu yang kita lihat yang bisa menjadi katalis positif ataupun katalis penunjang sampai dengan setidaknya November tahun depan. I see. Oke, Pak. Nah, kalau dari blue chip stock sendiri, apakah ini juga akan bisa diuntungkan dari yang Bapak cerita tadi, dari yang pemilu itu? Ya, jadi blue chipsnya di Indonesia itu kebanyakan banking, Gaby. Dan banking itu kalau di ekonomi negara berkembang ke Indonesia itu urat nadi perekonomian. Kalau ekonominya bagus, bankingnya pasti akan ikutan bagus. Kalau bankingnya bagus, ya udah pasti ekonominya lagi bagus. Gitu. Kalau nggak bisa, karena itu urat nadi. Karena mayoritas uang keluar masuk, berputar, mengalir, itu masih through banking. Kalau negaranya sudah lebih sophisticated, mungkin bank juga, tapi investment banking, bukan commercial banking kayak di Indonesia. Kalau negaranya di bawah kita, mungkin perputarannya even nggak lewat banking. Nah, kalau negara kayak kita tuh udah agak pas, gitu ya, emerging market yang pas, itu bisa diukur dari bankingnya. So, kalau misalnya kita melihat kondisi seperti ini, sebenarnya investasi di saham-saham berkapitalisasi besar, ataupun berinvestasi di saham-saham blue chips, itu sebenarnya sangat reasonable untuk dilakukan, karena kinerjanya itu solid. 4 bank besar Indonesia rata-rata memberikan pertumbuhan profit 30% tahun ini. Wow. It's very high number. I see. Berarti memang pemilihan saham di sini, di blue chip ini memang sebenarnya ini yang moving the market ya kalau kita lihat di tahun ini. Betul. Nah, cuman kita nggak bisa pungkirin juga kayak bahwa yang moving the market itu
nggak cuman big caps, nggak cuman blue chips gitu ya. Ada juga saham-saham berkapitalisasi menengah besar, tapi dia nggak blue chip sebenarnya. Dia bisa ikut moving. Dan fund managers sebagian ada yang pegang, sebagian ada yang nggak pegang. Investor besar lainnya pun ada yang pegang, ada yang nggak pegang. Nah, mereka turut menggerakkan IHSG tadi yang saya bilang noise tadi itu. Yang sehingga membuat ada masanya beberapa tahun yang lalu kinerja reksadana saham itu mayoritas di bawah indeks. Karena sebagian penggeraknya itu adalah yang saya boleh sebut tadi sebagai noise, yang kita mungkin tidak nyaman untuk investasikan atau bahkan tidak bisa, because there is no liquidity. Gitu. Betul.